Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hakikatnya syariat Islam itu sangat indah. Allah. Bahkan perbedaan pendapat itu sendiri terjadi untuk keindahan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati, diampuni Allah, kita masih mengikuti pengajian kita pada malam Rabu ini dengan topik atau kajian berhubungan dengan hukum-hukum ikhtilaf, di antaranya menyangkut dengan tujuan daripada syariat Islam, keindahan-keindahan daripada hukum Islam. Maka timbul sebuah pertanyaan, memang hukum Islam sangat indah, tetapi kenapa ada terjadi perbedaan-perbedaan pendapat? Bahkan di tengah-tengah masyarakat sering dimunculkan sesuatu yang tidak baik. Bahkan bukan saja tingkat Aceh, nasional, selalu yang dibayangkan bahwa Islam itu adalah perpecahan. Bahkan kalau kita menjalankan hukum Islam, maka disebut adalah melahirkan perpecahan. Ini adalah sesuatu yang keliru, karena pada hakikatnya syariat Islam itu sangat indah. Bahkan perbedaan pendapat itu sendiri terjadi untuk keindahan. Kenapa perbedaan-perbedaan ada di dalam syariat Islam? Supaya orang merasakan, masyarakat merasakan betapa sempurnanya syariat Islam ini. Kenapa sempurna? Karena di dalam syariat kita ada sesuatu yang baku, yang muhkamah, yang tidak boleh diusik-usik sesuai dengan kehendak nas. Tapi ada pula yang memang seperti diberi peluang untuk berbeda, yaitu dalam kajian dalam hal-hal mutasyabihat. Jadi dengan demikian, mutasyabihat sesuatu yang ada dalam nas, tetapi nasnya tidak menerangkan secara konkret, diserahkan kepada para mujtahid, kepada cendekiawan untuk menggali hukum-hukumnya sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Bagaimana kita sudah menyatakan, yaitu pendapat daripada Umar bin Abdul Aziz, yang beliau dianggap sebagai khalifah yang kelima setelah Ali, tapi ini tidak diangkat dan tidak ada rencana untuk adanya, sebab kehadiran mazhab-mazhab itu sebenarnya bukan diadakan sebagaimana yang terjadi pada Imam Malik, yang sehingga kitabnya supaya dijadikan rujukan umatnya, rakyat Madinah. Maka Imam Malik melarangnya, karena pendapat saya adalah bukan satu-satunya, karena pendapat ini adalah menurut pendapat saya. Sedangkan banyak ulama-ulama lain yang juga berpendapat, dan pendapatnya tidak kalah dengan pendapat saya, mungkin juga pendapatnya lebih bagus katanya. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, membahas masalah hukum tidak lepas dari kebutuhan masyarakat. Jadi dengan demikian, kalau kita berkesimpulan kenapa hukum Islam itu sempurna, hukum Islam itu adalah mampu menjawab
tuntutan dan tantangan zaman, akibat daripada rukun Islam itu selalu up to date, selalu berkembang sepanjang masa, karena diberi peluang untuk masuknya ide-ide yang ide itu menunjang nas. Maka disinilah disebut di dalam kitab ini yang sengaja saya bawa kitab aslinya, insafu fima usira haulahul khilaf, yaitu kesadaran kita pada hal-hal hukum-hukum yang terjadi khilaf. Jamaah yang berbahagia, maka di sini saya mengutip pendapat Asy-Syafi'i. Karena ya, kita ini bermazhab Syafi'i, bagaimana sebenarnya mazhab Syafi'i dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Pendapat Imam Syafi'i menyatakan nas memang ada yang tidak jelas disebutkan, ada yang sudah tidak perlu ditafsirkan lagi dan sudah baku yang disebut dengan qat'i. Tapi ada yang diberi kesempatan kepada umat, kepada para ulama, para mujtahid untuk menggali hukum-hukum baru sesuai dengan kehendak nas. Apa artinya kehendak nas? Indikasi daripada nas itu. Ya, maka disebutlah kalau dalam istilah ilmu mantik itu ada yang langsung diterima, langsung dijelaskan secara konkret, dan ada yang tidak langsung. Dilalatul ladzi ala mawafaqah yadundaha dilalatul mutabakah wa jusuhu tasammuna wa malazim fa huwa iltizamu an bi'aqlinil tusim. Artinya hukum itu ada yang langsung dipahami karena yang menerjemahkan ayat-ayatnya saling mendukung dan sebagainya. Misalnya masalah salat, tidak ada yang satu ayat menyatakan empat kali, tapi semuanya 5 dan sebagainya. Tetapi ada juga yang memang tadammun, hukumnya tidak jelas tapi dikandungi di dalam pembahasan, dalam kajian-kajian ayat, bahwa ada tambahan ini dalam rangka melengkapi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Maka di sini Imam Syafi'i menyatakan, yaitu tubinu hukuman jadidan ghaira mansusin alaihi fil kitab wa sunnah. Fil kitab. Jadi pengertian sunnah menurut beliau yaitu juga bisa dikatakan sunnah, yaitu untuk menjelaskan hukum-hukum baru yang tidak ada nas. Tapi yang tidak ada nasnya diijtihad dari nas badul wus'i di tahsilil hukum syar'i. Jadi mencurahkan tenaga para mujtahid untuk memperoleh hukum. Maka karenanya para mujtahid mendapat pahala walaupun salah, karena mereka tidak ada tujuan lain. Maka karenanya kita juga sudah sangat kenal kenapa mazhab-mazhab itu tidak pernah ribut. Yang ribut pengikutnya, tidak pernah ribut. Bahkan banyak yang dikomplain, sami'na wa ta'na. Ya memang pendapat anda sangat benar. Ya, mungkin saya, maka dilahirlah dalam Syafi'i itu ada mazhab kaul kadim dengan kaul jadid. Apa kaul kadim? Pendapat lama. Kaul jadid pendapat baru. Jadi intinya Syafi'i sendiri merubah kalau perlu. Ini.
Maka di sinilah nas juga tidak hanya baku, tidak hanya monoton pada semua pada satu arti, tetapi bisa saja dalam banyak arti. Tentu saja kita bisa memahami penjelasan daripada Imam Syafi'i ini. Misalnya masalah zakat. Masalah zakat ini harta-harta yang wajib zakat. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum. Khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah zakat. Dari mana diambil zakatnya? Fi amwalihim haqqun ma'lum. Dalam harta mereka itu ada hak. Maka karenanya zakat itu akan bergulir, akan berkembang sesuai dengan kondisi. Kalau kita cuma menganggap bahawa ayat dan hadis itu sudah baku, tidak ada penafsiran lagi, maka kita penghasil padi ini tidak ada wajib zakat karena tidak disebut dalam nas, yang disebut gandum. Maka para ulama walaupun disebut gandum, itu maknanya adalah semua biji-bijian yang bisa melahirkan manfaat, bisa mengenyangkan. Kalau Imam Syafi'i itu bisa mengenyangkan. Jadi dengan demikian lahirlah hukum dengan para ulama sepakat masalah padi wajib zakat. Dan yang kedua juga dalam mazhab Syafi'i ini banyak hal-hal baru. Yang baru ini perlu diperbaiki. Bukan diperbaiki berarti yang lama salah. Yang lama belum dijelaskan, baru sekarang. Misalnya contoh zakat jasa. Bahkan saya selalu dihadapkan tantangan dengan rekan-rekan dari ulama. Tapi alhamdulillah setelah kita jelaskan, mereka bisa memahami. Jadi zakat jasa itu adalah zakat yang dihasilkan bukan dari yang ada, apakah gandum, kurma dan sebagainya yang ada di Arab. Akan tetapi dikiaskan zakat itu min agnaihim, diambil dari orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim. Maka siapa yang kaya wajib zakat. Itu pendapat Syafi'i. Maka waktu saya disidangkan dalam disertasi, kebetulan orang yang menyidang promotornya adalah orang-orang Dayak. Pak Muslim, Dr. Profesor Pak Muslim, Profesor yang di Medan itu Hasbullah Taib. Jadi berkembang dalam diskusi. Maka ternyata saya pernah mendapatkan bahawa harta itu adalah sesuai dengan negeri. Maka dengan demikian pada setiap negeri ada wajib zakat. Karena apa? Ada harta. Karena harta apa? Adalah emas dan perak. Jadi uang itu adalah diumpamakan dengan uang, dengan emas. Kalau di negeri Arab, kalau di negeri kita ini adalah uang. Maka dengan demikian setiap orang yang banyak uang cuma yang banyak uang wajib zakat. Dengan demikian lahirlah zakat profesi. Zakat profesi ini saya sudah menulis dalam disertasi sehingga sudah menjadi keputusan internasional. Kalau kita juga di Aceh pada tahun 2008 sudah menetapkan zakat jasa wajib dan sebagainya. Dan sehingga Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Aceh ini adalah salah satu Baitul Mal yang mendapat predikat nomor pertama karena sumber dananya luar biasa. Sampai 200 miliar. Karena saya juga salah seorang yang bertugas dulunya sebagai pengawas Baitul Mal Aceh. Sudah 10 tahun dan sekarang sudah tidak ada lagi, sudah habis
masanya sudah berganti dengan rekan-rekan yang lebih layak lagi. Jadi dengan demikian, ini Imam Syafi'i yang menyatakan demikian. Jadi ini sekarang sudah berkembang lagi dengan uang tunai. Uang tunai, maka ini seperti sudah kita pahami bahawa di pemerintah Arab Saudi, inilah yang perlu disimak, digali, diambil contoh. Arab Saudi itu ada wakaf Abi Bunga. Sampai sekarang jamaah sudah menerima 6,5 juta, yang sehingga pemerintah waktu dulu berusaha supaya jangan hanya untuk orang Aceh, tapi bisa berlaku untuk seluruh Indonesia. Tapi Arab Saudi komit dengan nilai wakaf itu diperuntukkan kepada siapa, tidak boleh menyimpang, tidak boleh menyimpang. Dengan demikian berlakulah. Jadi sekarang juga kami melihat, mencoba. Jadi maaf, kami sudah memprakarsai ada zakat produktif di Masjid Oman. Ada zakat produktif yang sehingga kita bangun hotel. Maaflah kalau kami menyinggung sedikit, bahawa sudah melahirkan 50 juta per bulan dari zakat produktif. Caranya bagaimana? Masyarakat menyumbang. Ini sumbangan saya dalam bentuk uang untuk dibuat hotel, dan hasilnya tidak diambil orang itu. Maka sekarang sudah berkembang, dan insya Allah 2 tahun ke depan kebutuhan semua karyawan dan petugas-petugas bisa terbantu dengan sumber dari zakat produktif itu. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, sesuatu yang tidak bisa dielak, bahawa hukum itu terus berkembang. Terus berkembang, maka disebutlah hukum itu berlaku menurut ilat. Al-hukmu yadurru ma'al illah wujudaw wa adama. Al-illatu jalibatul lil hukmi. Ini kaidah usul. Artinya hukum itu berkembang berdasarkan alasan nasnya. Ada nas, ada hukum. Tidak ada nas, tidak ada hukum. Ada alasan, ada hukum. Tidak ada alasan, tidak perlu lahir hukum. Konkret, simple bahasanya. Jadi dengan demikian ada sesuatu yang sifatnya ada yang sesuatu yang baru itu sifatnya daruri. Wa minal ma'lum aidan bidarurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'ali jami'al mandubat di istighali bi Muhammadin zamil wa muhdati waqtiha fi tablighi da'wah wa mujadalatil kafirin wa jihadul kufar dan seterusnya. Artinya sesuatu yang daruri. Kalau istilah dalam bahasa daruri itu yang mesti dilakukan, yang darurat, maka disebut dengan daruri. Keberadaannya darurat, harus ada. Karena apa? Hukum baru itu perlu dikaji karena tidak Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al, tidak pernah mengerjakan semua yang sunat-sunat. Hukum pokok sudah dijelaskan begini begitu, hukum wudu dan sebagainya, dan salat dan nakad dan sebagainya. Tapi tidak semua karena Rasulullah sibuk dengan urusan-urusan lain, dan barangkali tidak dibutuhkan pada waktu untuk apa kita tambah hukum yang hukum itu tidak diperlukan karena hukum lahir sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Seperti menyampaikan dakwah, berhadapan dengan orang kafir, berjihad di jalan Allah, dan sebagainya. Jadi dengan demikian sesuatu yang darurat. Dengan demikian banyak hal. Inilah yang disebut sekarang dengan istilah kontemporer. Kontemporer itu masalah-masalah baru. Masalah baru. Kalau semuanya diharapkan
Dari nas maka sempillah yang ada dalam nas, yang tidak ada dalam nas bagaimana? Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kenapa masa lalu Islam lebih maju dari sekarang, terutama dalam bidang hukum. Kenapa? Karena masa lalu diberi kebebasan menggali hukum. Dan yang lebih jelas lagi, kita terkenal dengan islah waktu itu zaman keemasan syariat, zaman keemasan hukum Islam. Islam berkembang luar biasa. Bahkan ada ulama yang berpendapat bagaimana berkembangnya, masalah-masalah belum lahir sudah diijtihad. Sehingga kita ini ada beberapa kasus tidak dibutuhkan masyarakat, tapi akan diperkirakan oleh ulama akan perlu, maka diijtihadlah. Maka sebahagian ulama mengambil hasil ijtihad itu. Jadi dengan demikian, dalam zaman sekarang ini perlulah kita memahami syariat yang kafah ini, karena hukum Islam itu adalah sangat, yaitu kafah, yaitu mampu mengisi, mampu menjawab kebutuhan umat, mampu menjawab semua persoalan yang disebut dengan sekarang kehidupan. Jadi dalam semua segi kehidupan, dan undang-undang kita juga sudah ada. Undang-undang yang dibuat oleh Habibie pada masa Habibie, bahwa syariat Islam yang diberlakukan adalah dalam semua aspek kehidupan, termasuk dinas, termasuk syariat Islam di Aceh. Maka kalau kita katakan, kalau ada orang ingin berfikir lebih maju, peluang mengembangkan syariat Islam di Aceh adalah sudah sangat baik. Tetapi tidak demikian sekarang. Kenapa tidak demikian? Karena keterbatasan. Saya dulu pernah belajar di Arab Saudi bidang ekonomi syariah 2 bulan, dan alhamdulillah bisa ikut haji lagi, diberi kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi mengikuti pengajian, di samping bisa naik haji. Maka datanglah saya kepada toko kitab. Hendak disebut di sana toko buku, toko kitab. Bagaimana toko kitab? Kalau kita masuk ke dalam, luasnya satu kampung. Kalau bahasa sebenarnya tidak persis seperti itu, satu kampung. Jadi saya sangat rindu, sangat mau membeli kitab-kitab itu. Tapi ternyata kapal tidak, pesawat tidak mengizinkannya. Jadi hanya saja saya menerima hadiah-hadiah dari rekan-rekan, baik dari yang lebih banyak dekat dengan orang dari sebelah sana, itu orangnya hitam-hitam. Dikiranya saya itu dari orang Bangladesh. Ini ada satu lagi negerinya itu ya, negeri. Jadi akhirnya saya banyak mendapat hadiah-hadiah dari sana. Bahkan pakaian-pakaian, karena kami dulu tidak suka pakaian yang seperti pakaian Arab itu, seperti di Indonesia aja lah sampai sekarang. Walaupun hadiahnya banyak dalam bentuk itu. Intinya jamaah yang berbahagia, inilah pengajian kita pada saat ini, dan nanti akan kita membuka hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, yang namanya Saddud Dzari'ah. Kondisi umat Islam sekarang, apa yang berbahaya, itulah yang kita kaji. Jangan kita monoton dengan kitab-kitab yang hanya menyampaikan beberapa kesimpulan lama yang memang itu sudah diketahui, tetapi perlu juga harus dikembangkan dalam bentuk yang lain. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, kita sekarang
perlu istiqamah, tetap mempertahankan nilai-nilai Islam, tapi juga harus berhati-hati dengan nilai fanatik. Kenapa berhati-hati? Sering orang fanatik tidak mau melihat kebenaran, tidak melihat kitab. Bahkan bukan saja tidak Quran dan hadis, kitab sendiri tidak mau dilihat. Nah, termasuk saya lebih suka, bahkan ini saya diolok-olok ketika belajar di Saudi. Kenapa diolok-olok? Bagaimana Syafi'i dari Aceh? Syafi'i dari Aceh. Artinya Syafi'i dari Aceh, saya lebih berpegang pada Syafi'i. Tapi pada akhirnya bukan berpegang Syafi'i, kita tidak pernah belajar ilmu lain. Jadi itulah, ketawalah rekan-rekan yang lain, karena ada 40 orang yang dibiayai oleh kerajaan. Kemudian kita sudah sama maklum jamaah yang berbahagia bahwa wa innahu sallallahu alaihi wasallam iktafa bin nususil ammati syamilati lil mandubat bi jami'i anwa'iha mundu ja'al islam ila qiyamis sa'ah. Dan iktafa bin nusi syamilati lil mandubat, jadi nas sifatnya umum, itu nas sifatnya mencakup semua masalah bi jami'i anwa'iha, semua masalah. Dan sejak datang Islam dan sampai kiamat itu sudah ada prinsip-prinsip umum, yang prinsip umum itu akan dilakukan oleh umat baik dulu dan sekarang. Maka ini ayatnya, hadisnya diterangkan banyak sekali. Saya sampaikan di antaranya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, apa yang kamu kerjakan dari kebaikan. Ini rumusnya kebaikan. Yang tadi kemarin sudah kita terangkan kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan bid'ah, walaupun tidak dilakukan oleh Nabi. Ini yang perlu sudah kita jelaskan kemarin, dan saya yakin sudah sangat paham. Yang kedua, manja'a bil hasanati fasyru asru amsalihah, orang yang melakukan kebaikan kepadanya 10 kebaikan. Ini apa artinya? Kebaikan terus didorong sehingga kita mendapat. Kalau sudah ada nas, itu sudah jelas. Maka banyak sekali sekarang yang tidak ada nas. Kenapa tidak ada nas? Tidak sempat disampaikan oleh Rasulullah karena tidak dibukukan. Bahkan ada ayat yang menerangkan jangan bertanya sesuatu yang tidak dibutuhkan, karena akan menyusahkan umat. Itu ada ayatnya. Dan yang ketiga, dalilnya juga waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Beramallah, bekerjalah dalam berbagai kebaikan semoga kamu kemenangan. Jadi dengan demikian, masa sekarang apa yang perlu dilihat, apa saja yang dibutuhkan oleh umat sekarang, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Sehingga karena kita tidak tahu, justru Islam bukan saja akan berkembang, akan hancur. Akan hancur. Kenapa? Karena kita bukan karena perang, tetapi karena ada praktek-praktek di tengah masyarakat yang sehingga orang akan meninggalkan agama. Maka di sini disebutkan yang meninggalkan agama, misalnya sekarang contoh saja bahwa narkoba, sabu-sabu ini adalah senjata zaman modern menghancurkan negara. Maka ada orang yang menyatakan sekarang tidak ada desa, itu bahasanya, atau kalau tidak desa, tidak ada kampung, tidak ada kecamatan yang tidak ada narkoba. Bahkan yang lebih bahaya lagi, narkoba itu diperdagangkan oleh orang terhormat. Kenapa? Itu kan sumber dana.
ketika orang miskin, maka bisa saja melakukannya. Maka karenanya kita melihat bertonton narkoba datang, terutama dari negeri Cina. Katanya, saya tidak ingin berpendapat sesuatu yang saya tidak tahu hakikatnya. Jadi ini narkoba. Maka apa artinya? Itulah yang disebut dengan saddud dzari'ah. Mari kita mengantisipasi yang mengganggu syariat. Maka ada kebijakan pemerintah, ada kebijakan kabupaten, kecamatan, bahkan kampung sendiri. Kalau ada orang yang seperti itu, hindari segera. Jangan takut. Bahkan yang lebih bahaya lagi, orang kalah bukan karena senjata, tetapi karena uang. Maka orang senang saja. Untuk apa? Kita yang penting ada uang. Maka ke zaman ke depan orang mengingat syariat itu kalau ada manfaat. Jadi inilah sebenarnya yang disebut dengan saddud dzari'ah, mengantisipasi. Dan banyak. Dengan demikian jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan singkat ini kami sudah menjelaskan beberapa hal yang intinya bahwa tidak masalah lagi mempertentangkan antara bid'ah dengan sunnah. Kita sudah paham. Kalau bid'ah memang benar, tinggalkan, karena itu banyak akibatnya. Orang yang melakukan bid'ah tidak pernah laba. Amal-amal kebaikannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manibtada'atan bid'atan naza'allahu sunnata mislaha. Orang yang melakukan bid'ah dicabut kebaikannya, habitan amaluhum, dihapus. Apalagi bid'ah yang melahirkan syirik. Apakah kita sudah aman sekarang dari praktek-praktek kita yang memang tidak melahirkan syirik, tidak melahirkan dosa? Maka bid'ah itu ada yang melahirkan dosa, ada yang hukumnya haram, bahkan bisa saja ada yang hukumnya wajib. Bid'ah itu wajib ada. Mungkin contoh yang mudah dipahami seperti lalu lintas sekarang. Ini juga masalah di Aceh ini, lalu lintas sekarang. Orang banyak korban di jalan, apalagi di jalan lurus, karena ada bahasa istilah sekarang jalan yang lurus. Jalan lurus artinya jalan tol, ya, jalan lurus. Di sana korbannya. Jadi intinya bahwa lalu lintas itu tidak ada dalam nas yang konkret seperti itu. Ada rambu-rambu dan sebagainya. Tapi ini adalah sebuah kebutuhan. Maka hukumnya wajib. Mengatur lalu lintas wajib. Maka ada ulama yang saya tidak tahu di mana, di Jakarta dulu, menetapkan orang yang mengemis, meminta rezeki di persimpangan jalan, yang bisa mengganggu lalu lintas, bahkan melahirkan korban, itu dilarang. Maka saya melihat di Jakarta waktu ada pengumuman ini, orang melimparkan sumbangan, tidak dikasih. Duduk di sana, di pinggir jalan, di seberang jalan, maka dilemparkan uangnya. Jadi kalau ada 5 orang berkejar-kejaran memperolehnya. Meskipun orang itu juga sadar tidak perlu kita sendiri, kalau sudah dapat kasih ke orang lain dan sebagainya. Ini adalah kebutuhan zaman dan dijawab oleh hukum. Jadi jangan penagatolah kitab, tidak perlu lagi sekarang. Jadi banyak hal-hal baru yang tidak ada dalam kitab, tapi lebih penting dari isi kitab. Lebih zaman sekarang ini. Contohnya di Israel itu, betapa banyak korban.
Maka saya sangat terrenyah ya melihat kondisi anak-anak Palestina. Tangannya tidak ada, dia menangis. Ada yang perutnya sudah keluar, diperlihatkan kepada kita, kita sedih. Dan ada juga yang orang tuanya tidak ada lagi, dia sendiri. Ini baru kami melihat tadi, dia ditampung oleh dengan sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak tetap dan sebagainya. Jadi yang jadi masalah apa? Sebaliknya orang Islam tidak memperlakukan itu semua. Tahanan-tahanannya sama dengan orang Islam, diberi makan, tidur dan sebagainya, sehingga banyak yang sudah masuk Islam karena sikapnya tidak mengikuti seperti yang dilakukan oleh Israel. Maka saya ada satu, ini mudah-mudahan hanya prediksi saja. Saya ada sebuah pertanyaan, ada zaman orang akan membenci Israel sehingga di mana saja ada Israel dikorbankan. Nah, Israel dikorbankan. Jadi ini kenapa? Rupanya kekejamannya yang tidak layak. Dan sekarang PBB juga sudah turun tangan dalam masalah ini. Jadi jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan terakhir ini dalam bidang ini, marilah bersama-sama kita dengan tenang, bahkan juga dengan senang belajar. Tidak ada jalan lain belajar, apalagi kita belajar sesuatu yang belum kita ketahui. Karena selama kita tidak pernah belajar dan tidak pernah ada tempat kita di dunia ini, karena disebutkan dalam hadis, innal ilma yunazzilu manzilatal akhyar. Orang kalau sudah belajar, sudah ada ilmu, akan ditempatkan pada tempat yang dia sukai. Maka karena pada masa lalu ahli kedokteran adalah umat Islam, ada beberapa, saya ada catatan tentang kehebatan umat Islam masa lalu. Jadi siapa yang berfikir ulama? Bahkan sekarang juga ini yang dalam peperangan, orang kenapa dia membuat senjata sendiri untuk mengantisipasi. Tetapi saya adalah sangat bahagia, sangat bangga dengan sikap Muslim tidak melupakan prinsip-prinsip syariat. Bahkan ada contoh pada masa Nabi ketika ada tawanan, maka tawanan itu ditanya pendapat, kita bawa bagaimana? Rasulullah bertanya, bagaimana tawanan-tawanan ini? Saya tidak menyebut nama karena memang kadang-kadang tidak pas. Yang kedua, mungkin jangan dianggap kasar. Apa tawanan ini kan kafir, bunuh saja. Apalagi sudah ada di depan kita, kita cari ke sana untuk memeranginya. Ini sudah di hadapan kita, babat sajalah. Nah, ini pendapat sebahagian sahabat. Bahagian yang lain ditebus. Jadi harus membayar uang. Misalnya kalau sekarang 500 juta atau 100 juta, maka dibebaskan. Tapi ada juga yang berpendapat yang ditawan itu barangkali orang cerdas. Kita gunakan ilmunya, maka disuruh ajarlah anak-anak Arab. Maka pendapat inilah, ini pendapat yang disampaikan oleh Abu Bakar barangkali kalau tidak salah. Jadi akhirnya orang-orang kafir itu tidak dibunuh, tidak disiksa, tapi diambil manfaat. Maka disebutlah itu sebuah kebijakan yang mengena dan bisa menghasilkan sesuatu kepada umat Islam. Al-maslahatul daimah muqaddamatun ala maslahatil aniyah al-dhaifah. Jadi kemaslahatan yang bisa bermanfaat lama itu
dikerjakan. Maka karenanya kepada pemimpin-pemimpin kita di sini juga diharapkan ke depan, walaupun ini sudah hampir kiamat, tapi kita tidak tahu kapannya hari kiamat. Dan hari kiamat itu masanya ada yang ayatnya 50.000 tahun, khamsina alfasanah, dalam surah Al-Ma'arij. 50.000 tahun satu hari. Allah subhanallah. Satu hari. Ada yang alfasanah dalam surat Min Sajadah, miqdaru alfasanah, yaitu 1000 tahun. Kalau 1000 tahun saja satu hari, sedangkan dalam dunia ini hanya kita lahir dalam sehari hanya beberapa saat saja, 60 tahun dan 70 tahun, 80 tahun lah, sekitar di bawah 100 tahun. Tapi satu hari 1000 tahun. Bagaimana nasib kita? Bagaimana anak-anak kita? Bagaimana generasi kita ke depan? Apalagi generasi-generasi ke depan sudah sedikit demi sedikit meninggalkan nilai agama. Maka karenanya ada kawan menyarankan, Ustaz sampaikan ya, nyo khawatirlah kita ini tapudem syariat dengan jalan semua masyarakat salat dan dianjurkan berjamaah. Dan juga orang membanggakan Aceh karena nilai-nilai syariat. Karena syariatnya sudah dibiarkan, ditinggalkan, maka jelas kita akan berhadapan dengan sanksi yang paling berat sampai 1000 tahun. Jadi sampai di sini maaf, karena ini sudah mungkin sedikit ada hubungan dengan kondisi, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan untuk semua hadirin dan para jamaah atau saudara kami yang mengikuti melalui radio. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول من